saudari jamaah wirid Yasin yang dimuliakan oleh Allah, tentunya pada kesempatan ini kembali kita dalam rangka mengadakan kajian yang pada kesempatan ini kami mengambil judul yaitu hukum berdiri di dalam sholat. Yang ini merupakan sambungan-sambungan dari pertemuan kita yang lalu. Ibu-ibu yang saya muliakan, bahwa berdiri itu merupakan salah satu dari rukun sholat. Berarti kalau yang namanya rukun maka wajib. Jadi kalau dia sholat tidak berdiri maka tak sah sholat itu. Maka kita nanti cari pengecualian lagi, Jadi ibu-ibu yang saya muliakan, dalam mazhab Syafi'i dijelaskan bahwa bagi orang yang sanggup untuk berdiri maka wajib dia melaksanakan sholat dengan berdiri. Dia tidak ada sakit, berdiri pun bagus. Tidak ada masalah kalau dia berdiri. Maka dia wajib melaksanakan sholat tadi dengan berdiri. Lurus, berdiri lurus. Itulah. Kalau seandainya dia mampu betul untuk berdiri, tetapi dia sholat misalnya sambil membungkuk, maka sholatnya tidak sah. Atau sholat dia nggak dimiringkan ke sikit badan, Allahu Akbar, maka sholatnya tidak sah. Mengapa? Karena dia mampu untuk berdiri. Mengapa begitu? Karena dia meninggalkan kewajiban tadi, berdiri. Berdiri yang merupakan kewajiban sholat tadi tanpa udzur, maka tak boleh, tak sah sholatnya. Adapun bagi orang yang memang dia bermasalah kalau berdiri dan bisa dia hanya membungkuk, maka bolehlah dia tadi sholat dengan cara membungkuk. Ini tadi kok masalah. Berarti garis bawahi kalau dia bermasalah. Kalau tidak ada bermasalah, maka dia wajib sholat dengan berdiri. Apabila dia tidak berdiri, maka sholatnya tadi tidak sah. Mengapa? Karena tadi kan berdiri merupakan syarat yang rukun dia. Rukun, maka wajib dilakukan tadi. Kemudian bagi orang yang tidak sanggup untuk berdiri dengan sebab sakit atau memang postur tubuhnya bungkuk, kalau di sini disebabkan karena sudah tua, ya kan biasa kan ke orang yang sudah tua kali, maka dia kalau berdiri pun macam membungkuk jadinya. Maka menurut pendapat yang sah adalah sesuai, berdirilah dia sesuai dengan kemampuannya, walaupun kita tengok tadi dia itu tak lurus, tapi itulah yang mampu untuk dia. Dia tak apa-apa, betul saja ya. Dan mohon maaf saya karena saya berdiri lebih tinggi saya tadi duduk ini daripada tempat ibu-ibu ya. Padahal ya yang sukanya ke siapa. Baiklah kita lanjut. Kemudian ibu-ibu saudari-saudari yang saya muliakan, apabila seseorang itu tidak sanggup untuk berdiri dalam sholat fardu ya, namun
tulang belakangnya masih bisa lurus, maka dia melakukannya sambil membungkuk tidak apa-apa. Berarti sudah bermasalah ya kan? Karena sesuatu yang mudah tidak akan menggugurkan yang sulit. Jadi makanya tadi yang tidak mampu untuk lurus berdiri, maka dia boleh sholat dengan cara membungkuk. Kemudian wa'in, jika dia sama sekali memang tidak mampu untuk berdiri karena kesulitan yang sangat, dia tidak mampu untuk menahan badannya. Kalau dibawanya berdiri nanti seolah-olah rasanya macam naik sampan, macam bahumbak begitulah ya kan. Maka sholatlah dia dalam keadaan duduk bagaimana yang dia bisa. Macam mana dia bisanya duduk. Namun yang paling afdal adalah tetap duduk sambil menghadapkan wajah ke arah tempat sujud. Jadi ada juga gitu tengok orang yang sholat tadi itu hanya dia mampu untuk duduk, kemudian yang ditengoknya lututnya. Tak begitu pula. Jadi tetap disunnahkan untuk menengok pandangan ke tempat sujud kita itu. Itu pertama ya kan, barulah boleh duduk. Kemudian posisi duduk yang baik yaitu seperti duduk tasyahud awal, yaitu kaki kiri kita duduki, kemudian kaki kanan dilepaskan lurus. Jadi itulah posisi yang bagus untuk duduk yang afdal contohnya bagi orang yang tidak mampu lagi sholat secara berdiri tadi. Jangan duduk dengan cara duduk yang di kakinya dua-duanya dilepaskannya langsung pantatnya ke lantai. Jangan duduk yang seperti itu. Dilipatkannya juga kakinya. Dilipatkannya juga, tapi ini pantatnya ini langsung ke apa? Tak jelasnya pakai kakinya yang sebelah kiri tadi itu. Jadi kata Rasul jangan duduk yang seperti itu. Memang tak haram, tetapi makruh. Makruh kok duduk seperti itu katanya, karena menyerupai duduk kera. Maka di dalam Rasul sholat kita duduk dengan cara yang seperti itu seperti duduk hewan. Jadi yang paling afdal tadi itulah tadi duduk kaki kiri kita duduki, kaki kanan kita lepas ke belakang. Video. Kemudian ibu-ibu yang saya muliakan, bagi orang yang juga tidak sanggup untuk duduk dalam sholat tadi itu, maka wajib baginya untuk sholat sambil berbaring, kemudian miring. Sholat sambil berbaring miring, menghadap ke kiblat. Kemudian berbaring ke kanan itu lebih afdal daripada berbaring ke kiri. Berarti tangan kanan kita koi, ya kan? Iya, di bawah tangan kanan ini, sebelah yang kiri sebelah atas. Itu dia maksudnya. Sambil menghadap ke kiblat tadi. Baginda tadi kalau udah tak sanggup duduk maka berbaringlah tadi. Jadi berbaring ke kanan.
Kalau dibuatnya juga berbaring ke kiri, sedangkan dia mampu untuk berbaring ke kanan, maka hukumnya makruh. Kecuali bermasalah sebelah kanan, antara bongkak tangannya tak bisa diringkan ke kanan, maka berbaringlah ke kiri tadi itu, tak makruh diri. Cuma Bu, udah mengantuk, udah ada takdir ya kan. Memang lah bawaan panas ini kan gembus angin, cocok juga itu memang. Sabar. Tapi itulah ya kan ibu-ibu yang saya muliakan. Inilah kalau di majelis taklim ini ya kan, namposakan pahalanya kalau duduk saja pun kita. Misalnya tadi mengantuk dia, tak mendengarkan pun misalnya tetap pahala juga. Ya kan? Apa yang sambil duduk sambil mendengarkan, makin bosan pahala. Duduk di majelis taklim, tak tidur, pahala juga. Inilah hebatnya majelis taklim itu, bosan pahala. Hanya tak ada padilah ilmu tadi tak didapatkan jalan pula kan karena tidurnya dia ya kan. Diam. Ada nyawa pahala dia memang duduk di majelis taklim, tapi sambil baca itu dia diajaknya orang kau itu. Pahala juga dapat di sini, tapi pada juga mengganggu orang jadinya. Jadilah majelis taklim ini sangat apa namanya? Keabdalannya itu itulah makanya orang yang duduk dalam majelis taklim sekalipun walaupun dia misalnya tidak mendengarkan